Anjas ada? Anjas? Brian? Belum masuk Zoom, Bu. Ya, Brian? Hadir, Bu. Hadir. Celia? Celia sakit, Bu. Untuk suratnya Sakit. sudah ada di grup. Terus juga sakit ya? Iya, Bu. Berapa anak yang sakit tadi? Tolong saya nggak. Ada 4, Bu. Siapa mana? Terus Diki? Hadir, Bu. Ahmi? Hadir, Bu. Awas ini sakit. Awas ada? Bisa hadirkah? Awas kayaknya masih sakit. Ya, berarti dia. Hemia? Hadir, Bu. Hemia? Hadir. Ada? Hah? Hadir, Ada. Bu. Oke. Lingga? Hadir, Bu. Maulina? Hardin? Hadir, Bu. Ada. Ahnaf? Ada. Masih di kamar Kamar mandi, Bu. Ya wes, ada ya. Iqbal? Iqbal Ada ya? juga ke kamar mandi tadi, Bu. Ada di kolom komentar. Oh, ada. Di chat yo. Nadia? Nadia? Nadia no enggak? Ibu saya Iqbal hadir, barusan keluar waktu Ibu manggil. Ya. Nadia ada? Nadia? Ada? Ada, Bu. Ya. Novanda? Hadir, Bu. Novia? Hadir, Bu. Hairun? Izin sakit tadi, Bu. Sakit ya? Iya, Bu. Yang tadi ya. Kajar? Ada, Bu. Naulan? Hadir, Bu. Samir? Hadir, Bu. Serena? Serena izin juga, Bu. Kenapa Serena? Sakit juga? Serena? Iya, Bu. Sakit Iya, juga? sakit, Bu. Iya. Suratnya tadi ya. Sofia? Saya belum buka soalnya. Hadir, Bu. Oke. Jadi, sekali lagi teman-teman ya, ini kalau misalnya ada yang berhalangan hadir, suratnya ditaruh di grup ya, supaya kalau saya, teman-teman bisa ngoreksi ya, teman-teman yang lain ya, Kuin tadi ada suratnya, nah itu, jadi kalau di grup ada yang ngoreksi, kita saling mengoreksi lah sama-sama ya. Oke, jadi yang nggak ada, piro rek sing loro, siji, loro, telu, Saya papat. belum dipanggil, Bu. Oh iya lali, ya sit, ya. Ada ya, sehat ya Mas ya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Di kelas ini banyak saya siji, loro, telu, papat, limo yo. Oke. Selanjutkan yang 3 MRK 7 sekarang. MRK 7. Alexi? Hadir, Bu. Kalau ada yang tidak hadir, nanti suratnya letakkan di kelas, di grup ya. Alfitra, Hadir, Bu. Anissa, Hadir, Bu. Ariel, Hadir, Bu. Ian, Hadir, Bu. Cindy, Hadir, Bu. Dewi Fortuna, Hadir, Bu. Gaduk, Hadir, Bu. Tony Akbar, Hadir, Bu. Pareza, Hadir, Bu. Ferdi. Ferdi ada? Ferdi. Ferdi? Enggak ada. Ika Wahyu, Hadir, Bu. Husnul Aldi, Hadir, Bu. Lutfia, Hadir, Bu.
Mercy, Hadir, Bu. kemudian masih ada Tata, Hadir, Bu. Ali Kamil, Hadir, Bu. Nizar, Hadir, Bu. Naila tuh, Naila ada, Naila ya Hadir, benar. Bu. Nurul, Hadir, Bu. Muslim, Hadir, Bu. Rizka, Hadir, Bu. Satya, Hadir, Bu. Safa, Hadir, Bu. Ferdi, saya ulangi, adakah? Oh, Tata ya, terakhir Tata. Hadir, Bu. Oke. Mana Rek? Yudhistira, Hadir, Bu. Ferdi ada? Diulangi. Ferdi? Enggak ada? Jadi nanti kalau hadir suruh konfirmasi ya. Absen sudah selesai Rek ya. Oke, saya lanjutkan. Kemarin sudah saya jelaskan pertama tentang aturan main, rule of the game-nya kita untuk pembelajaran rekayasa lalu lintas selama 1 semester ya. Nah, sekarang kita mau masuk tentang materi rekayasa lalu lintas. Kok niki sih? Permisi, Bu. Ya. Anak, Bu. Sudah, anak sudah tadi. Sudah Mas, tadi temennya ngizinkan katanya apa jenenge mau Rek. Mau rek ke kamar mandi ya? Ya, sudah Mas. Iya, Bu. Oke, ya. Kelihatan sersion saya? Kelihatan, Bu. Lihat, Ya. Bu. Oke, hari ini kita akan pelajari materi tentang teori lalu lintas ya, teori-teori arus lalu lintas ya. Nah, sekarang sebelum mempelajari ini, di mana sih letaknya bidang rekayasa lalu lintas gitu ya. Jadi rekayasa lalu lintas itu merupakan sekali lagi salah satu. Jadi kalau di transportasi ya. Kalau ini tentang saya bicara tentang transportasi itu di sini. Nah, salah satu bagiannya, jadi transportasi itu banyak ya, anak-anaknya itu banyak ya. Mungkin di sini tentang ada highway, tentang jalan raya. Kemudian jadi perencanaan jalan raya, kemudian di sini tentang railway ya, tentang jalan rel, kemudian di sini tentang airport, kemudian di sini tentang dermaga. Juga di sini ada namanya ASDP ya. Dermaga ini ASDP. Apa bedanya? Kalau dermaga itu terkait pelabuhan ya. Kalau ASDP ini biasanya pelabuhan, cuman ini lebih kecil ya. Nah, ini yang terkait dengan highway, jalan raya. Nah, supaya jalan raya itu bisa berfungsi seperti desain awal, misalnya ya, ini saya tulis highway gitu ya. Tuliskan jalan raya gitu ya. Tentang jalan raya. Jalan raya itu kan ada perencanaan geometri sama perkerasan. Ya, supaya bisa berfungsi secara bagus sesuai rencana atau perencanaan itu benar apa enggak ya, jangan sampai saya merencanakan jalan kemudian baru jalan 2 tahun ternyata sudah macet. Nah, itu berarti perencanaannya ada yang salah ya. Makanya di dalam perencanaan jalan itu ada satu bagian lagi selain geometrik perkerasan, kita ada namanya bagian tentang rekayasa lalu lintas. Ya, ini menggambarkan bagaimana tentang kondisi lalu lintas. Bagaimanakah gambaran kondisi lalu lintas ya, terkait dengan performance, terkait dengan kinerja. Jalannya baru tapi kok terjadi macet, berarti performanya yang salah. Salah performance jelek itu penyebabnya apa? Apakah bisa jadi ya
di dalam mendesain itu kan ada aturan ya. Kamu kemarin mungkin di geometrik hanya diterangkan kalau kelas 1 lebarnya sekian untuk rumaja. Gitu kah? Ya, satu lajurnya sekian. Seperti itu Karek. Kemarin yang perencanaan geometrik. Iya, Bu. Oke. Tapi kan tidak diterangkan, mungkin hanya dapat nanti volume lalu lintasnya sekian. Kamu mendesain lebarnya, misalnya kalau kelas 1 lebarnya minimal berapa satu lajurnya? Satu lajur. Ada yang tahu? Terus ada yang ingat? 7 ya, Bu. Hah? 7. Satu lajur. 3,5. Oke. Minimal 3,5. Ya. Perkara itu ada satu jalur atau 2 jalur, nggak ada masalah. Nah, sekarang kan ada syaratnya sebenarnya itu kalau kita mendesain, itu tambah syaratnya tidak hanya layak dari geometrik saja, atau alignment vertikal horizontalnya. Yang kedua syaratnya adalah desain kita itu minimal termasuk di C. Nah, itu yang akan kita pelajari. Jangan sampai saya mendesain jalan baru dipakai 2 tahun, macet. Nah, itu perannya di rekayasa lalu lintas di situ. Jadi kenapa sih kamu perlu mempelajari rekayasa lintas? Karena, oh saya sudah merencanakan geometrik Bu, sudah bisa Bu, perkerasan sudah bisa. Berarti kan saya nggak butuh rekayasa lalu lintas. Nggak gitu. Geometrik, oke, tapi kamu harus kontrol nih. Benar nggak perencanaan awal saya? Nah, kontrolnya nanti di sini. Ya, termasuk jalan saya ini sudah ada nih. Geometrinya sudah ada, jalannya sudah lama. Tapi harus dilihat nih, masih layak apa enggak, perlu perbaikan apa enggak, dan seterusnya. Ya. Itu posisi rekayasa lalu lintas itu di situ. Baik itu pada jalan lurus ya maupun di tikungan, dan juga berlaku pada jalan perkotaan maupun luar kota. Gitu ya. Jadi kalau kalian tahu kenapa sih kok saya perlu mempelajari tentang rekayasa lalu lintas. Ya. Yang kedua, rekayasa lalu lintas ini memang ya dari sisi ilmu ya, transportasi itu rekayasa lalu lintas di bidang transportasi tadi ya, dari mulai dermaga, mulai highway, dock, airport, kemudian railway. Rekayasa lalu lintas itu ilmu yang paling mudah. Dalam artian mudah bukan berarti gampang gitu enggak. Tapi rekayasa lalu lintas itu merupakan salah satu subjek yang paling mudah. Misalnya kalau anak-anak sekarang dianger gitu ya, paling nomrek gitu ya. Nah, paling mudah. Nah, tapi penetrasinya kemana-mana. Kenapa Bu kemana-mana? Rekayasa lalu lintas itu sekarang dipakai di ilmu semua bidang. Ya, tidak hanya di bidang transportasi saja, tapi sampai toko di bidang ekonomi itu juga pakai rekayasa lalu lintas. Hotel pada waktu menentukan tarif pun juga membutuhkan data lalu lintas ya. Kemudian sampai kalau kamu tahu kenapa sih kok ada kebijakan full day sekolah. Sampai ada kebijakan full day, itu salah satu kontribusinya adalah dari data lalu lintas. Ya, kemudian ada beberapa perusahaan yang mengkombinasi masuk sekolah. Ya, misalnya kalau di Malang itu ada satu SMA, masuknya nggak pagi, dia pagi itu dalam artian tidak masuk jam 7. Tapi dia dimasukkan jam 8. Ada salah satu SMA di Malang seperti itu. Dia kenapa bisa punya kebijakan seperti itu? Karena dia membaca dari data lalu lintas. Ya, ada kantor yang memasukkan pegawainya tidak jam 9. Ya, tidak jam 8. Kalau kantor pemerintah rata-rata jam 8. Tapi kalau kantor swasta, dia tidak jam 8. Ada yang jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Ya, ada salah satu kantor seperti itu. Jadi nanti pulangnya pun juga seperti itu. Berurutan mulai jam 4, jam 5, jam 6, jam 7. Ya, kenapa ya? Sekali lagi, dia lihatnya dari tren data lalu lintas supaya karyawan itu bisa bekerja secara optimal. Artinya perusahaan nggak rugi. Kalau swasta itu kan bernilai profit ya. Kalau pemerintah tidak ada nilai profit ya, sehingga pemerintah itu kalau swasta itu akan benar-benar dihitung kinerjanya.
Jangan sampai saya rugi nih, saya sudah bayar banyak, terus ternyata mereka nganggur. Rugi dong, swasta gitu ya. Jadi dia membuat variasi untuk jam masuknya pegawai. Gitu. Nah, itu pentingnya kita mempelajari tentang rekayasa lalu lintas ya. Oke, nanti kalian akan tahu, oh nanti dipakai Bu di bidang sini-sini. Nah, sambil jalan nanti akan tahu. Oke, nah ini adalah kita pelajari pertama ya. Kalau bab 1 biasanya pendahuluan ya, memang saya harusnya pendahuluan. Tapi kalau saya enggak ya, pendahuluan yang tadi itu kaitannya dengan aturan main yang kemarin gitu ya. Kemudian yang ini pentingnya kita rekayasa lalu lintas seperti apa sih gitu ya. Nah, baru kita masuk tentang hal ini nggak perlu saya jabarkan panjang lebar tentang apa sih tentang rekayasa lalu lintas gitu ya. Tapi kita langsung aja ke dasar teori arus lalu lintas ya. Nah, karakteristik arus lalu lintas itu, karakteristik pokok itu hanya ada 3. Yang pertama, volume. Silakan kalau ada mau tanya ya, terkait tadi pendahuluannya ya. Bab 1 biasanya kan pendahuluan Bu, introduction. Yowis. Kalau ada yang mau tanya, monggo ya. Sebelum saya lanjutkan tentang bab karakteristik lalu lintas. Monggo kalau ada yang mau tanya. Kakak? Saya, Bu. Iya, monggo silakan. Fahmi mau tanya, monggo. Kalau dari penjelasan Ibu itu berarti kan kita bagaimana caranya untuk menanggulangi problem yang ada di lalu lintas, Bu. Lantas kalau di jalan kan itu kita banyak orang yang punya persepsi sendiri tentang waktu atau masalah di jalan. Berarti kita bermain dengan ego orang, Bu, yang mana itu cukup kompleks, Bu, dalam pembuatan jalan. Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Berarti juga terkait dengan perilaku, behavior ya. Ya Mas ya. Bagaimana Bu? Ya, itulah uniknya transportasi ya. Jadi kenapa saya katakan transportasi itu penetrasinya kemana-mana. Jadi tidak mindsetnya kita kalau kita merencanakan gedung, ya mohon maaf ya, kalau gedung itu ya sudah, pokoknya gedung tak bangun seperti ini, ya wis gitu, yang penting kuat. Dia tidak akan melihat bagaimana penggunanya. Tapi kalau di lalu lintas itu sangat fleksibel, ya. Saya katakan gini, kenapa fleksibel? Contohnya, ya, satu jalan pada waktu dia akan dirubah, ya, pasti dia harus melihat juga bagaimana masyarakat pengguna. Jadi tidak serta-merta, misalnya ada aturan, misalnya yang paling gampang, ya, belok kiri jalan terus. Kamu tahu belok kiri kalau di simpang itu kamu mesti asumsinya belok kiri jalan terus. Betulkah? Nah, sebenarnya aturannya itu, Mas, sudah ada di tahun 2009. Namanya aturan di di manajemen lalu lintas ya, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 itu sudah muncul. Belok kiri itu tidak boleh langsung. Sosialisasinya mau kapan? Begitu diundangkan tahun 2009 ya. Diundangkan tahun 2009, tapi 2008 itu sudah mulai disosialisasi. Kemudian 2009 apakah langsung ditok, Bu? Maksudnya diterapkan ke masyarakat, kalau masyarakat melanggar langsung didenda. Dendanya lumayan 250 sebenarnya. Jadi belok kiri, kalau tidak ada tulisan belok kiri jalan terus, kamu disemprit polisi, kamu kena denda sekitar 250. Itu resmi. Tapi pemerintah tidak seperti itu. Apakah lemah pemerintah? Enggak. Dia melakukan sosialisasi. Sosialisasi waktu itu kalau nggak salah hampir sekitar 6 bulan, tambah lagi hampir 1 tahun. Jadi sebelumnya, before Undang-Undang tahun 2009 itu diundangkan, itu sudah ada sosialisasi dulu. Setelah itu 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan, terus sosialisasi. Begitu diterapkan 6 bulannya, ya, itu masyarakat masih ada melanggar. Itu tidak ditok langsung polisi. Kalau disemprit orang atau seket, enggak. Kurang lebih sekitar 1 tahun. Karena kita berkaitan dengan tidak semua orang tahu loh undang-undang itu. Ya, jadi makanya peraturan yang ada di lalu lintas itu istilahnya tidak sekaku yang ada di beton yang dibaca. Dia lebih fleksibel dan dia melihat bagaimana behavior orang. Bagaimana perilaku orang. Ya. Jadi kalau kita membuat kebijakan, itu juga harus melihat bagaimana sisi sosial manusia, bagaimana sisi ekonomi.
Itu yang saya katakan, lalu lintas itu ilmu yang paling mudah, paling younger ya, paling mudah. Tapi dia itu penetrasinya kemana-mana. Setiap membuat kebijakan itu prepare-nya itu waduh banyak sekali. Gitu Mas ya. Jadi kalau Bu, itu yang contoh yang paling gampang itu. Termasuk orang begitu tidak boleh belok kiri, misalnya di depan kampus itu ya. Nah, di depan kampus yang di Soekarno-Hatta ya, kalau dari Brawijaya dari arah barat itu kan nggak boleh lurus, itu ada dibelokkan kiri. Nah, itu diberikan rambu-rambu. Rambu-rambu itu terus ditanamkan ya, tidak boleh belok, harus belok kiri. Loh, manusia aja loh, jangankan yang seperti itu nggak boleh belok ono sing nerobos. Jangankan yang koyak ngono, di depan kampus itu ada rambu yang dulu di depan kampus pas itu tidak boleh U-turn. Ya, boleh balik arah. Tapi di kita banyak yang melanggar ya. Karena kita terkait dengan kita punya perilaku gini. Manusia ya, sifatnya manusia secara alam itu lek dilarang, ada aturan melarang, justru dia punya tantangan untuk melanggar. Betulkah seperti itu? Ya toh? Kalau kita dilarang, misalnya, Mas, lek nggawa sepeda motor, Mbak, Mas kudu nggawa sepeda motor, kudu duwe SIM dan kudu nggawe helm. Kan gitu ya, harus punya SIM dan membawa helm. Aturannya jelas. Tapi apa yang terjadi? Sok kita itu wis gak popo, gak polisi ini aja loh, gak usah nggawe helm. Itu apa? Karena apa ya? Manusia itu punya naluri, lek dilarang justru dia tertantang untuk melanggar. Nah, itu tantangan untuk orang lalu lintas. Bagaimana untuk mengatasi, membuat kebijakan yang benar-benar nanti human, ya. Dan kebijakan itu benar-benar peka dengan perilaku manusia, ya. Tetap mengutamakan keamanan, kenyamanan. Jadi kalau kita mendesain suatu konstruksi di transportasi itu yang diutamakan adalah aman dan nyaman. Aman dan nyaman itu mungkin beda dengan di tempat lain ya, katakan tempat lain di bidang-bidang yang lain. Kalau transportasi diutamakan itu aman, nyaman. Ya, aman tapi nggak nyaman ya jangan dipakai. Harus aman, nyaman. Yang ketiga itu tambahan kalau kita yang ini ya, kalau kita di kebijakan gitu ya, tambah satu ekonomis. Ya, termasuk sekarang ini yang lagi rame-rame ini tentang gowes. Dulu enggak ada Mas namanya perencanaan untuk gowes itu, jalur gowes itu enggak ono Mas. Enggak ada. Tapi dimulai tahun berapa ya? Saya tahun 2015 ya, itu sudah ada. Tapi tidak dibahas secara khusus, secara ya jelas gitu ya, jalur sepeda itu seperti ini. Jadi hanya gabung di, kebetulan saya punya penelitian dan saya termasuk penggila, bukan penggila ya, saya termasuk konsen dengan aturan-aturan pemerintah gitu ya, terutama di lalu lintas. Nah, tahun 2015 itu sebelumnya ada rambu-rambu tentang jalur sepeda. Jalur sepeda cuma disebutkannya jalur sepeda gitu aja. Saya kapan itu tahun 2015 sempat mendesain gitu ya. It's okay, waktu itu sudah diterima. Nah, kemudian tahun ini, tahun 2021, pada waktu awal-awal pandemi, orang gowes itu kan, waduh, booming ya. Booming orang gowes. Akhirnya bagaimana? Dia masuk ke jalan, itu mengganggu. Orang komplain nih semuanya. Akhirnya apa? Tahun 2021, saya lupa nomor berapa, tapi keluarnya insya Allah di bulan Juni. Juni tahun 2021, itu keluar peraturan pemerintah yang mengatur tentang perencanaan jalur jalur sepeda. Juni tahun 2021 keluar itu. Itu apa? Kenapa dikeluarkan? Untuk memfasilitasi masyarakat yang memang senang gowes. Itu salah satu unsur dari lalu lintas yang harus kita lindungi. Gitu. Paham ya, Mas Fahmi ya? Jadi lalu lintas karena yang dihadapi itu adalah manusia yang sifatnya dinamis, maka peraturan di lalu lintas pun sifatnya dinamis, terus berkembang. Beda dengan aturan beton, aturannya baja, karena beton baja itu kan kaku loh. Jadi aturannya ya sudah saklek ini. Kalau lalu lintas enggak. Nanti suatu saat kalau kamu memang konsen atau interest dengan lalu lintas, nanti saya tunjukkan. Yang namanya peraturan lalu lintas itu terus terupdate.
ya. Saya alhamdulillah saya masuk di dalam grup orang koordinator dan transportasi se-Indonesia gitu ya. Jadi kami orang transportasi itu setiap saat kayak hari ini ya, kemarin ya kalau nggak salah itu saya sudah dapat lagi tuh peraturan tentang ini pembebanan. Bagaimana penghitung pembebanan kalau untuk apa ini kalau kita aja uji kir ya, kalau uji kirnya bagaimana? Ini ada aturan lagi baru nih. Kemarin kalau saya baru dapat ini, pemerintah sudah share nih. Nah, karena di grup kami itu ada kebetulan dari apa ya, ada staf ahlinya menteri juga gitu ya. Jadi apa-apa yang ada di kementerian di-share ke kami sehingga kami terus terupdate